warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kembali lagi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang sistem organ pada manusia. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Dalam sebuah keluarga, di dalamnya pasti ada sebuah sistem yang berjalan. Anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah selaku pemimpin keluarga yang mengkoordinir pengambilan seluruh keputusan. Ibu selaku pemimpin rumah tangga yang bertugas dalam urusan dapur misalnya. Dan ada anak-anak yang sebagai jundi atau prajurit yang bertugas dalam kebersihan rumah misalnya. Setiap anggota keluarga ini mereka bekerja sama, saling tolong-menolong agar terbentuk sebuah keluarga yang harmonis. Masya Allah, indah sekali kan? Keluarga itu, ini lingkupnya keluarga. Pun demikian dalam tubuh kita. Tubuh kita juga ada sebuah sistem yang bekerja di dalamnya. Ya, namanya adalah sistem organ. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi teman-teman diharapkan mampu menjelaskan daur beredarnya darah pada manusia berdasarkan gambar yang disajikan. Kemudian sistem apa ini? Ya, sistem pencernaan. Mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk pada gambar sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir, gambar apa? Pernafasan, sistem pernapasan manusia. Ya, tujuan dari pembelajaran ini sudah ambil dari kisi-kisi ujian sekolah tahun lalu. Sebenarnya materi ini sudah kalian dapat di kelas 5. Di sini Ustazah hanya mengingatkan saja. Kita masuk ke topik pertama, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Coba teman-teman perhatikan gambar yang saya tampilkan yang berisi berbagai anak panah ini. Oke. Yang pertama, siapa yang tahu ini adalah gambar dari organ apa? Yang pertama, ini adalah rongga hidung. Kemudian selanjutnya ada rongga mulut, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Bagian-bagian atau organ-organ yang kalian lihat dalam gambar ini merupakan organ-organ dari sistem pernapasan pada manusia. Udara pertama kali akan masuk melalui rongga hidung. Oh iya, sebelum kita membahas tentang organ-organ pernapasan, sudah mereview kembali. Apa yang dimaksud dengan bernapas itu? Bernapas yaitu kegiatan menghirup udara. Apakah semua udara? Tidak, tapi yang kita butuhkan yaitu adalah oksigen. Kemudian mengembuskan udara yang sisa yaitu karbon dioksida. Itulah bernapas. Atau nama lain adalah respirasi. Manusia respirasi atau bernapas digunakan untuk membakar sel-sel makanan dan diubah menjadi sebuah energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Itulah kegunaan daripada respirasi atau bernapas. Apa saja organ-organ yang terlibat dalam pernapasan itu, dalam sistem pernapasan itu?
Kalau tadi keluarga itu ada ayah ibu, maka dalam sistem pernapasan itu ada anggota-anggotanya atau organ-organ yang berperan. Ada hidung sebagai tempat masuk udara dan penyaringan tahap pertama. Dalam hidung itu ada sebuah rambut hidung yang berfungsi sebagai tempat penyaringan kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Selain ada rambut hidung, di hidung itu juga ada lendir yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kelembaban udara. Kemudian rongga mulut. Kenapa kok rongga mulut ini? Sebenarnya bernapas ini bisa kita lalui menggunakan atau udara masuk itu bisa melalui rongga mulut ini. Tapi lebih baik yaitu udara itu masuk melalui rongga hidung, karena di dalam hidung itu ada rambut hidung, ada lendirnya. Setelah udara melalui rongga hidung, maka udara mengalir menuju rongga tengkak atau nama lainnya adalah faring. Faring ini merupakan pertemuan antara tenggorokan dan juga kerongkongan. Kalau kerongkongan menuju ke saluran pencernaan, kalau tenggorokan itu ke pernapasan. Setelah ke faring menuju ke laring. Laring di sini terdapat selaput udara atau namanya adalah pita suara. Di sini udara hanya melalui saja. Terus ke trakea. Nah, trakea ini disusun oleh tulang rawan. Di trakea ini, di dalamnya terdapat juga bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai tempat penyaringan tahap kedua. Jadi di trakea ini udara pernapasan juga disaring seperti itu. Trakea ini juga penghubung ya antara hidung dan juga paru-paru. Setelah melalui trakea, masuk ke ini adalah bronkus atau cabang dari tenggorokan. Nama lain trakea itu tenggorokan ya. Cabang tenggorokan. Bronkus. Bronkus ini bercabang-cabang lagi, namanya adalah bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus ini ada sebuah bagian yang namanya adalah alveolus. Nah, di sini gambarnya tidak terlalu jelas ya. Kalau kita berbesar seperti itu, alveolus itu berbentuk seperti segerombolan buah anggur. Nah, alveolus ini berfungsi untuk apa? Tempat pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen masuk ke kapiler darah dan digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar makanan menjadi sebuah energi, dan karbon dioksida dikembalikan dan dikeluarkan melalui rongga hidung seperti itu. Ini jadi adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan. Sebenarnya tidak hanya kalian belajar organ-organnya saja, tapi karena di kisi-kisi US hanya membahas organ-organnya saja, sudah tidak melebar. Sebenarnya dalam pernapasan kalian juga nanti akan belajar sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu ada dua, yaitu ketika kita menghirup itu namanya adalah inspirasi, dan ketika kita mengeluarkan itu namanya ekspirasi. Pernapasan juga dibagi menjadi dua, ada pernapasan perut dan juga ada pernapasan dada. Nah, boleh kalian baca ulang di buku kelas 5 seperti itu. Lanjut ke sistem pencernaan ya. Karena tadi tujuan kita yaitu menunjukkan fungsi dari gambar yang ditunjuk dengan anak panah seperti itu. Jadi kita fokusnya ke organ-organnya. Setelah kita membahas sistem pernapasan, kita masuk ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan pun ini juga yang namanya sistem pasti juga ada anggota-anggotanya. Siapa saja anggota atau bagian-bagian dari sistem pencernaan itu? Yaitu ada beberapa organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Pertama yaitu ada rongga mulut. Nah, kemudian ada kerongkongan, lambung, hati, usus halus.
Ini usus besar dulu sebenarnya ya, kemudian adalah anus. Kalau saya tanya organ-organ yang dilalui makanan, maka jawabnya adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Loh sudah, di sini kok ada hati? Ya ini ada hati, dan ini kecil, ini di belakangnya lambung, ini ada pankreas. Hati pankreas ini tidak dilewati makanan, tetapi mereka mensekresi atau mengeluarkan enzim pencernaan seperti itu. Kita bahas satu ya, dari rongga mulut. Dalam rongga mulut ini terjadi dua pencernaan. Pencernaan itu apa sih? Pencernaan itu kegiatan mengubah atau menghancurkan ya, seperti itu, yang awalnya berbentuk gumpalan besar hingga membentuk sebuah sari makanan yang bisa diserap oleh tubuh, seperti itu namanya mencerna. Rongga mulut, di dalam rongga mulut itu terdapat dua pencernaan, ada pencernaan mekanis sama kimiawi. Kalau mekanis itu berupa gerakan, kalau kimiawi itu berupa bantuan sebuah enzim, seperti itu. Di rongga mulut itu ada dua pencernaan, mekanisnya oleh gigi dan lidah ya, dan juga kimiawinya oleh enzim petialin. Enzim petialin ini enzim yang mencerna karbohidrat menjadi amilum. Kemudian setelah di mulut kita kunyah, sunahnya kita mengunyah sebanyak 36 kali. Kenapa? Karena itu mempermudah lambung untuk kerja selanjutnya. Nah, itu adalah yang diajarkan Rasulullah ya, seperti itu, Masya Allah. Setelah di mulut dikunyah-kunyah dan juga dibantu oleh enzim petialin ini, maka makanan ini berbentuk bolus ya, seperti gumpalan gitu, lewat melalui kerongkongan. Hati-hati, bukan tenggorokan ya, tenggorokan itu untuk pernapasan, kalau makanan namanya adalah kerongkongan. Di kerongkongan ini tidak mengalami pencernaan, hanya terdapat gerakan peristaltik, dorongan makanan, sehingga makanan itu didorong menuju ke lambung. Di lambung itu juga terjadi dua pencernaan, kimiawi maupun mekanis. Yang mekanis dibantu oleh dinding lambung. Jadi dinding lambung ini bergerak apa? Bergerak meremas bolus atau makanan yang dari mulut tadi. Kemudian juga dikeluarkanlah enzim. Di lambung ini nama enzimnya sudah singkat lapar. Kalau lambung rucuk lapar, L lambung. Di lambung ada enzim yang namanya A asam lambung atau asam klorida, P pepsin, R renin. Nah, di lambung ingat enzimnya namanya lapar, lambung, enzim asam klorida, pepsin, renin. Apa fungsi dari ketiga enzim ini? Kalau asam lambung fungsinya untuk membunuh kuman, pepsin untuk menetralisir kasein pada pepsin itu mengubah glutein menjadi pepton. Kalau renin, kasein pada susu. Ya, di lambung dicerna, kemudian makanan itu masuk ke usus halus. Di usus halus ini juga ada pencernaan, tapi pencernaannya hanya pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Enzim usus halus ini disingkat lipat, lipase, amilase, tripsin. Usus halus berlipat-lipat. Di dalamnya terdapat enzim lipat, lipase, amilase, tripsin. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh hati dan juga pankreas. Seperti itu, makanya hati pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan. Hati ini mensekresi atau menghasilkan enzim lipase, sedangkan pankreas ini mensekresi amilase dan tripsin. Ya, lipase itu untuk apa? Lipase, lipat itu artinya lemak, teman-teman. Jadi lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan
glikserol. Kalau amilase itu amilum itu beta karbohidrat, glukosa tadi yang diubah menjadi glukosa. Kalau tripsin itu protein yang tadi di lambung sudah dicerna, protein di pepton, di usus halus dihaluskan lagi, pepton itu diubah menjadi asam amino. Kemudian glukosa, gliserol, asam amino inilah yang diserap oleh dinding-dinding usus halus. Makanya usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan ya, karena sudah bisa diserap. Kalau tadi gumpalan nasi nggak bisa diserap oleh tubuh, tapi kalau sudah menjadi glukosa baru bisa diserap oleh tubuh. Kalau diserap ada sisa tuh, sisa makanan masuk ke usus besar. Sisa makanan ini di usus besar akan diserap airnya dan juga mengalami pembusukan dibantu oleh bakteri coli dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah sistem pencernaan dalam tubuh kita. Ini adalah